Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan tentang materi pemakaian tanda baca. Jadi, pemakaian tanda baca itu pembuatan karangan ilmiah, kesehatan huruf dan tanda baca sering muncul. Ada beberapa pemakaian tanda baca, yaitu tanda titik. Tanda titik hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat, menjadi petanda akhir dari rangkaian kata. Tanda titik lazim diletakkan di akhir sebuah kalimat. Namun, ada juga beberapa penulisan dan pemakaiannya tanda titik lainnya yang harus kamu pahami. Dan selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya tidak terlalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini. Fungsi sebagai petunjuk kalimat tanya, tanda tanya kerap menghentikan atau hanya saja jika tanda titik lebih mengarah pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat yang bersifat pertanyaan. Selanjutnya, tanda seru. Tanda satu ini yang sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Selanjutnya, tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma, yaitu cenderung ditemukan dalam percakapan atau kalimat sehari-hari. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua, meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataannya tanda baca yang satu ini masih penting digunakan dalam beberapa tipe tulisannya. Nah, selanjutnya, tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca yang satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat, namun tidak koma baru digunakan jika ada dua penempatan tanda koma. Tanda selanjutnya, tanda hubung. Tanda baca yang satu ini juga termasuk sering dijumpai penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. Selanjutnya, tanda pisah. Sepisah tanda baca yang satu ini mirip dengan tanda hubung, namun tentu penggunaannya berbeda. Berikut ini adalah pemakaian dan penulisan tanda pisah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, tanda petik. Tanda petik itu yang penting dalam kalimat bahasa Indonesia, seperti bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Selanjutnya, tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan tanda dari tanda petik. Hanya saja fungsinya jauh berbeda dari tanda petik. Nah, selanjutnya, tanda garis miring. Sering dianggap sebagai tanda baca yang kurang formal. Sebenarnya, garis miring punya peran penting dalam persuratan. Selain itu, pada dasarnya fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan di muka dapat ditarik 4 butir kesimpulan berikut, yaitu tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada sesuatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Tanda baca dalam penggunaan dan dilihat pada pembahasan di atas bukan soal tahu, tapi harus dipahami lebih dalam tentang permasalahannya. Dan salah satu dalam menggunakan tanda baca itu akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal yang tanda disadarinya kalau sebelumnya belum mengetahui hal tersebut. Terima kasih.